Halo para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai. Salam sehat selalu. Semoga kalian pada hari ini bisa beraktivitas secara baik, secara normal karena kesehatan prima yang saudara-saudara miliki. Ketemu lagi dengan saya, Pak Sri Hadi, untuk melanjutkan bincang-bincang kita mengenai sidang istimewa. Pada tayangan yang kemarin, saya sudah berbicara bagaimana sidang istimewa yang menimbulkan pro dan kontra di antara para ahli tata negara. Setiap sidang istimewa dilakukan senantiasa muncul kelompok pro dan kelompok yang kontra. Nah, kemarin secara panjang lebar sudah saya kemukakan bagaimana alasan-alasan atau dasar hukum yang dipakai oleh kelompok yang mengatakan sidang istimewa itu inkonstitusional dan kelompok yang mengatakan sidang istimewa itu konstitusional. Kemarin juga saya sudah sampaikan bahwa setelah memasuki era reformasi, MPR kemudian mencoba untuk mengantisipasi agar seandainya terjadi lagi sidang istimewa atau impeachment dalam meminta pertanggungjawaban presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan, tidak terjadi pro dan kontra lagi. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen kemudian mencoba mengatur tentang hal-hal yang memungkinkan presiden dan atau wakil presiden diberhentikan dalam masa jabatannya. Nah, sekarang kita akan mencoba membandingkan bagaimana mekanisme sidang istimewa sebelum Undang-Undang Dasar tahun 1945 diamandemen dan setelah Undang-Undang Dasar tahun 1945 diamandemen. Nanti akan kita lihat, kita coba analisis, ternyata memang Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen ini mencoba memberikan dasar atau landasan-landasan hukum yang pasti kenapa presiden dan atau wakil presiden bisa diberhentikan dalam masa jabatannya. Satu pasal yang menurut saya urgen dalam hal pelaksanaan sidang istimewa adalah ketika MPR kemudian menambah kata-kata jika presiden mangkat berhenti. Nah, kemudian ditambahi diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka ia diganti oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Nah, ini satu kata yang kelihatannya sederhana, tetapi justru menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Ketika tidak ada kata-kata diberhentikan, maka ada kelompok yang kemudian mengatakan ya presiden itu harus 5 tahun, kecuali mangkat, kecuali berhenti atau mengundurkan diri, atau tidak dapat lagi menjalankan kewajiban. Nah, sekarang rumusan pasal itu ditambah dengan kata-kata diberhentikan. Nah, sekarang mari kita coba belajar lebih jauh tentang bagaimana mekanisme sidang istimewa antara sebelum dan sesudah Undang-Undang Dasar tahun 1945 di amandemen. Nah, syukur-syukur kalau kemudian kalian juga sudah menyiapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sudah diamandemen. Sehingga nanti kita bisa
bersama-sama untuk membaca rumusan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sendiri. Nah, para mahasiswa, ini perbandingan sidang istimewa MPR. Yang pertama-tama kita coba kaji sebelum amandemen. Persyaratan yang ada dan persyaratan ini pun tidak tercantum di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, tetapi ada di dalam ketetapan MPR. Persyaratannya berbunyi apabila presiden diduga melanggar haluan negara. Kata-katanya cukup diduga, tidak perlu dibuktikan, tetapi diduga melanggar haluan negara. Kenapa haluan negara? Sebab presiden pada waktu itu dipilih dan diangkat oleh MPR. Dengan kata lain, presiden merupakan mandataris MPR. Presiden kemudian menjalankan mandat yang diberikan oleh MPR. Nah, garis-garis besar haluan negara itu ditetapkan oleh MPR. Oleh karena itu, ketika MPR menduga presiden itu melanggar haluan negara, maka itu sudah memenuhi syarat. Rumusan yang seperti ini memang kemudian bisa menimbulkan perdebatan. Perdebatannya berangkat dari konsep Indonesia sebagai negara hukum. Artinya, kenapa pelanggaran itu tidak dibuktikan melalui lembaga pengadilan yang memang mempunyai kewenangan untuk memutus terjadinya pelanggaran hukum atau tidak. Nah, dari kondisi-kondisi yang seperti itu, maka persyaratan yang rumusannya seperti itu bisa juga kita katakan bahwa sidang istimewa maksud saya, sidang istimewa MPR pada waktu itu lebih didominasi kepentingan politik. Kepentingan politik artinya berbicara mengenai kekuasaan, ya kan? Ketika kita berbicara politik itu artinya kita berbicara kekuasaan. Bagaimana yang sudah mempunyai kekuasaan mencoba bertahan dengan kekuasaan yang dimiliki, kemudian yang belum punya kekuasaan mencoba mencari cara bagaimana caranya bisa memperoleh atau merebut kekuasaan itu. Ini hal-hal yang senantiasa ada kalau kita berbicara mengenai politik. Nah, setelah presiden diduga melanggar haluan negara, maka kemudian ada mekanismenya. Nah, pertanyaan sebelum kita berbicara mengenai mekanisme adalah siapa yang menduga presiden melanggar haluan negara? Nah, dalam hal ini harus kita pahami bahwa yang mempunyai fungsi kontrol adalah DPR. Maka DPR lah yang kemudian mengawasi presiden di dalam menjalankan garis-garis besar haluan negara itu sendiri. Nah, kalau kemudian DPR menduga presiden melanggar haluan negara, maka mekanisme yang pertama DPR memberi memorandum yang pertama kepada presiden. Memorandum yang pertama ini waktunya 3 bulan. 3 bulan, ya kan? Selama 3 bulan itu DPR senantiasa mengontrol, menjalankan fungsinya. Apakah memorandum yang diberikan oleh DPR kepada presiden itu sudah dilaksanakan atau tidak? Atau apakah kemudian presiden mengubah
sesuatu yang telah dilanggar itu atau tidak. Nah, kalau kemudian ternyata dalam waktu 3 bulan memorandum yang pertama dari DPR tadi tidak diindahkan oleh Presiden, maka DPR kemudian mengeluarkan memorandum yang kedua. Ya, boleh dikatakan kalau yang pertama ada kartu kuning yang pertama, ya kan? Jangka waktunya 3 bulan. Selama 3 bulan dievaluasi, dilihat, dipantau, mengindahkan memorandum itu enggak. Kalau ternyata tidak mengindahkan, Presiden tetap bersikukuh dengan kebijakannya, dengan apa yang dia lakukan, maka kemudian DPR memberikan memorandum yang kedua, kartu kuning yang kedua. Dan untuk memorandum yang kedua ini waktunya lebih pendek. Kalau memorandum yang pertama waktunya 3 bulan, maka memorandum yang kedua waktunya 1 bulan. Selama DPR memberikan memorandum yang kedua ini, prosesnya juga sama. Presiden tetap dipantau, diawasi oleh DPR. Kalau ternyata Presiden tidak mengindahkan memorandum yang kedua, maka kemudian DPR minta kepada MPR untuk mengadakan sidang istimewa. Nah, ini jadi itu mekanismenya. DPR minta kepada MPR untuk mengadakan sidang istimewa. Kita ketahui semua anggota DPR adalah anggota MPR. Ketua DPR sekaligus juga sebagai ketua MPR pada waktu itu. Sehingga 50% dari anggota DPR itu menjadi anggota MPR, ya kan? Maksud saya anggota MPR itu 50%-nya dari anggota DPR. Ini mekanisme yang terjadi pada saat Undang-Undang Dasar tahun 1945 belum diamandemen. Nah, jadi sangat sederhana, ya kan, hanya diduga. Itu kan bisa saja kita ibaratkan seorang mahasiswa ujian, kemudian pengujinya tidak ngawasi, hanya melihat pekerjaan mahasiswa-mahasiswanya dan kemudian ditemukan ada 2 atau 3 mahasiswa yang pekerjaannya sama. Dosen sudah mempunyai hak untuk menduga 3 mahasiswa itu bekerja sama. Dan dosen kemudian bisa menjatuhkan sanksi. Ini kata-kata diduga. Tidak perlu kemudian dosen itu mengundang mahasiswanya. Nah, terlepas itu adil atau tidak, ini kita tidak berbicara masalah itu. Tetapi itu mekanisme yang ada. Nah, sekarang bagaimana dengan sesudah amandemen? Sesudah amandemen, ini usul untuk pemberhentian presiden dan atau wakil presiden jika melakukan pelanggaran hukum. Jadi dalam hal ini senantiasa didahului dengan pelanggaran hukum. Kemudian juga bisa presiden dan atau wakil presiden. Maksudnya apa? Maksudnya bisa presiden sendiri, bisa wakil presiden sendiri, tetapi bisa kedua-duanya. Nah, usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden jika telah melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukumnya apa sih? Nah, ini pelanggaran hukumnya jelas, ya kan? Pelanggaran hukumnya jelas. Bisa kalian
simak atau nanti kalau kalian punya waktu, kalian bisa membaca Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan sendirinya Undang-Undang Dasar setelah diamandemen. Nah, pada pasal 7A, rumusan Undang-Undang Dasarnya berbunyi begini. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, ini jadi jelas terbukti apabila presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. Terbukti itu artinya melalui proses persidangan. Jadi presiden kemudian dipanggil dulu, disidang dulu. Nah, hanya lembaga pengadilan saja yang mempunyai kewenangan memutus presiden dan atau wakil presiden itu terbukti tidak melanggar perbuatan hukum. Dengan sendirinya yang mempunyai kewenangan ini bukan lembaga peradilan negeri, bukan lembaga peradilan tinggi ataupun Mahkamah Agung, tetapi ini menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Ini persyaratannya. Jadi kalau kemudian Mahkamah Konstitusi memutus bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka kemudian DPR minta kepada MPR untuk mengadakan sidang minta pertanggungjawaban presiden. Ini persyaratannya menjadi lebih jelas dan lebih tegas. Kemudian mekanismenya bagaimana? Mekanismenya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan mekanisme ketika Undang-Undang Dasar tahun 1945 belum diamandemen. Mekanisme ini dilakukan ketika Mahkamah Konstitusi memutus presiden dan atau wakil presiden terbukti melanggar hukum. Melanggar hukum gitu. Kalau sebelum diamandemen kan melanggar haluan negara. Di sini jelas melanggar hukum, itu pun pelanggaran apa yang dilakukan oleh presiden terumuskan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya kan? Bisa sekali lagi kalian baca di situ, kalian perhatikan di situ. Nah, sekarang mekanismenya. DPR mengusulkan kepada MPR dengan terlebih dahulu minta kepada Mahkamah Konstitusi bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat. Ini bahasa yang tadi saya kemukakan menjadi lebih sederhana ketika Mahkamah Konstitusi sudah memeriksa, mengadili, dan memutus
presiden dan atau wakil presiden melakukan atau terbukti melakukan pelanggaran hukum. Nah, mekanisme dari sidang istimewa ini bisa kalian baca nanti setelah kalian punya waktu, ada waktu senggang, silakan kalian buka pasal 7B Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sudah diamandemen. Secara lengkapnya saya sampaikan begini, pasal 7B yang ayat 1. Usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah ini pasal 7B ayat 1 ada kata-kata yang perlu kita pertegas, yaitu kata-kata hanya. Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Jadi ada pendahuluannya. Pendahuluannya apa? Pendahuluannya setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus. Tanpa dilakukan itu, ya tidak bisa, tidak ada kelanjutannya. Nah, kemudian yang ayat B atau ayat 2 dikatakan begini. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya DPR memang mempunyai fungsi pengawasan. Jadi sebenarnya sama antara Undang-Undang Dasar sebelum dan sesudah diamandemen. DPR sama-sama mempunyai fungsi pengawasan. Jadi ini kalau kemudian di dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR berpendapat telah terjadi pelanggaran hukum dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden, maka DPR tadi minta kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian ayat 3, pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai,
ayat yang ketiga ini kemudian memberikan persyaratan lebih lanjut. Artinya pendapat DPR yang bagaimana yang bisa dimajukan kepada Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata mungkin hanya 10, 2 anggota DPR kemudian minta kepada Mahkamah Konstitusi supaya Presiden diperiksa kemudian diputus. Tidak semata-mata itu, ada persyaratannya. Dan persyaratan sekarang senantiasa berangkat dari jumlah anggota DPR. Ya kan? Kalau dulu dibedakan, usul dan keputusan itu kadang-kadang berbeda. Seperti misalnya saja pasal 37 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum diamandemen. Perubahan Undang-Undang Dasar itu persyaratannya yang ayat pertama 2/3 dari jumlah anggota MPR. Ayat yang kedua jumlah 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir. Nah, berbeda kan? Sekarang semuanya berangkat dari jumlah anggota DPR. Nah, ini. Jadi harus memperoleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Rumusan ini sebenarnya ya bisa saja orang mengatakan ya samalah, cuma itu rumusannya dibalik. 2/3 dari jumlah anggota DPR hadir, kemudian 2/3 dari yang hadir menyetujui, itu sama pada ayat ketiga itu. Kemudian ayat yang keempat pasal 7b rumusannya begini. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Para mahasiswa, ada satu hal yang perlu saya sampaikan ketika DPR menyatakan telah terjadi pelanggaran hukum, dengan sendirinya juga ada waktu yang dimiliki oleh DPR memperingatkan kepada presiden dan atau wakil presiden. Sama seperti mekanisme sebelum Undang-Undang Dasar 45 diamandemen. Cuma kalau Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen waktunya yang pertama itu 3 bulan, sedangkan setelah amandemen tidak 3 bulan tetapi 90 hari. Nah, perhitungannya lebih matematis karena tidak hitungan bulan. Sebab yang 3 bulan itu bisa saja kurang dari 90 hari. Demikian juga dengan memorandum yang kedua. Kalau sebelum diamandemen 1 bulan, maka setelah diamandemen waktunya 30 hari. Nah, setelah kemudian waktu itu terlewati dan kemudian DPR minta kepada Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai waktu paling lama 30 hari setelah permintaan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak bisa berlama-lama
seperti sidang pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi yang kadang-kadang waktunya bisa sampai bertahun-tahun. Sidang di Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden ini hanya paling lama 90 hari. Kemudian yang berikutnya pada ayat 5 dirumuskan demikian. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, jadi ayat 5 ini jelas dirumuskan apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan presiden dan atau wakil presiden terbukti. Kalau terbukti, maka kemudian DPR meminta kepada MPR untuk mengadakan sidang paripurna dengan agenda mengusulkan untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Kalau terbukti, kalau ternyata kemudian Mahkamah Konstitusi memutus presiden dan atau wakil presiden tidak terbukti, ya dengan sendirinya DPR tidak bisa minta kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyelenggarakan sidang paripurna. Jadi ini sekali lagi harus terbukti. Kalau tidak terbukti ya sudah berhenti. Kalau terbukti DPR minta kepada MPR. Nah, kemudian rumusannya demikian. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 30 hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. Ya. Ini 30 hari. Waktunya lebih pendek. Yang 90 hari, 30 hari berbeda dengan yang 3 bulan dan 1 bulan kalau dilihat dari di mana tempatnya. Ya kan? Di mana tempatnya. Dan ketika MPR sudah menerima usulan dari DPR karena presiden dan atau wakil presiden terbukti melanggar hukum, maka MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari. Nah, dan yang berikutnya pada ayat yang ke-7 dituliskan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat
atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, ini para mahasiswa yang perlu kita pahami. Maksud saya, tidak serta-merta MPR itu memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Tetapi Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan sidang paripurna terlebih dahulu. Keputusannya presiden diberhentikan atau tidak sepenuhnya tergantung dari sidang paripurna MPR. Dan untuk sidang paripurna MPR memutus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden disyaratkan sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR. Nah, jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan DPR ketika akan mengajukan usul kepada majelis atau Mahkamah Konstitusi maksud saya. Kalau pelanggaran tadi, DPR kan persyaratannya hanya 2/3 anggota DPR harus hadir. Nah, kalau MPR di dalam memutus pemberhentian presiden dan atau wakil presiden ini disyaratkan 3/4 dari jumlah anggota. Kemudian disetujui oleh 2/3 dari jumlah yang hadir. Ini jadi boleh dikatakan kalau kita simak dari rumusan pasal 7B Undang-Undang Dasar tahun 1945 bisa dikatakan ya tidak ada benang merah antara keputusan Mahkamah Konstitusi dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bisa-bisa saja Mahkamah Konstitusi memutus, ya kan? Memutus bahwa presiden dan atau wakil presiden memang terbukti melanggar hukum, apakah berupa pengkhianatan terhadap negara, apakah berupa korupsi, atau hukum-hukum yang lain. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini sebatas apakah pendapat DPR itu bisa diteruskan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat atau tidak. Kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan terbukti, usul DPR diteruskan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi untuk pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menjadi kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat.
dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Oleh karena itu, para mahasiswa harus paham kadang-kadang kondisi-kondisi tertentu ada demo turunkan presiden. Tidak ada dasar hukumnya. Demo bisa memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Ada mekanisme konstitusi yang sudah diatur. Dan kita semua sebagai warga negara Indonesia yang baik, dengan sendirinya mari kita bersama-sama menjadi warga negara yang taat hukum, warga negara yang senantiasa patuh terhadap konstitusi yang ada. Terlebih kalau kita perhatikan, Indonesia adalah negara hukum seperti yang dicantumkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sudah diamandemen. Indonesia adalah negara hukum. Mari kita bersama-sama tegakkan hukum, mari kita bersama-sama menjaga agar hukum menjadi kekuasaan yang tertinggi. Sekian, terima kasih. Salam sehat, selamat beraktivitas.